Dan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa ini mungkin jika dikerjakan tidak membatalkan puasa, tetapi sangat mengurangi pahala puasa. Makanya tadi sudah saya singgung di awal bahwa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus karena berkurang pahala puasanya. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda tadi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Itu kata itu di dalam bahasa Nahwu Arab itu menunjukkan bahwa sangat banyak. Jadi sangat banyak yang berpuasa dengan model-model seperti itu. Menahan makan, minum, dan segala yang batalkan puasa, tapi pahala puasanya nggak ada. Cuma dapat lapar dan hausnya. Dan itu sangat banyak. Dan itu terjadi. Mudah-mudahan bukan kita. Apa itu? Hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Jumat 17 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan dengan membawa tema sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyakum, jamaah Masjid Salman Al-Farisi yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di dalam khutbah Jumat yang saya sampaikan di Masjid At-Tarbiyah, saya menyebutkan beberapa langkah untuk menghadapi bulan Ramadan yang insyaallah ta'ala beberapa belas hari lagi. Dan salah satu langkah yang sangat penting untuk menghadapi bulan Ramadan adalah mengisi diri
dengan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan puasa dan juga bulan Ramadan. Ini sangat penting, mengisi diri dengan ilmu. Kenapa? Karena al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Dan ilmu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apa saja amalan-amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Dan yang kedua, apa saja larangan-larangan yang terlarang di dalam bulan Ramadan. Sehingga kita akhirnya benar-benar berpuasa karena iman dan berharap pahala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Salah satu hal yang bisa menggapaikan seseorang kepada keberkahan Ramadan adalah seseorang masuk ke dalam bulan Ramadan di atas ilmu agama yang benar tentang Ramadan dan tentang puasa. Ini penting yang harus diperhatikan baik-baik oleh setiap muslim. Kita tidak ingin masuk ke dalam perkataan para ulama terdahulu dari ulama salaf, ahwanus siyam tarqut ta'ami wasyarab. Puasa yang paling rendah derajatnya adalah puasa yang cuma meninggalkan makan dan minum. Kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak dari orang yang berpuasa bagian puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak dari orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya dapat lapar saja. Kita tidak ingin seperti itu. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini, kita ingin berilmu sebelum memasuki Ramadan dan sebelum memasuki puasa. Dan tema kita adalah sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakin betul bahwa puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang sering didengar oleh kaum muslimin, bahkan dilecehkan oleh sebagian orang, yaitu man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, maka amalannya tersebut tertolak. Puasa adalah amalan, dan amalan puasa harus sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seikhlas apapun orang berpuasa, ketika puasanya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka puasanya bisa dipastikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang mempunyai hak untuk mengatakan tidak diterima, akan tetapi itu berdasarkan dalil-dalil bahwa ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tertolak.
Syarat agar diterimanya amal ibadah di samping keikhlasan adalah sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai aku maka ikutilah. Jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Maka disinilah pentingnya mempelajari tentang puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita ingin ketika kita meninggalkan yang mubah, puasa itu meninggalkan yang mubah, meninggalkan makan, minum, bersetubuh dengan istri, mubah, kita tinggalkan demi puasa, dan kita berharap mendapatkan pahala dari meninggalkan yang mubah tersebut. Nah, kita langsung kepada poin tentang sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menentukan masuk bulan Ramadan dengan dua cara. Yang pertama adalah ruqyat hilal, yaitu melihat hilal awal bulan Ramadan dengan mata kepala. Dengan mata kepala secara langsung. Baik itu disaksikan oleh satu orang atau lebih. Yang penting satu orang tersebut laki-laki yang adil atau juga perempuan. Kemudian yang kedua adalah menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak terlihat hilal Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'bana 30." Yang artinya, berpuasalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal bulan Ramadan. Jika tertutupi atas kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jika melihat hilal bulan, maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang lafaznya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau melihat hilal awal bulan, maka beliau berdoa, ya Allah, masukkanlah bulan itu kepada kami dengan kenyamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman. Sesungguhnya Rabbku dan Rabb engkau wahai bulan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa, hafalkan doa ini. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Yang ketiga, yaitu bergembira ketika memasuki bulan Ramadan. Dan ini termasuk daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat memasuki bulan Ramadan, bergembira memasukinya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
inna hadzal syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan ini telah menghampiri kalian. Ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya bulan ini telah menghadiri kalian. Sebentar. Ya. Dari hadis salah tadi saya. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dakhala Ramadan. Telah masuk bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal syahra qad hadarakum. Sesungguhnya bulan yang mulia ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Ini penyambutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap bulan Ramadan. Dan tidak pernah kita dapati dalam hadis-hadis beliau bahwa beliau menyambut sebuah bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah kecuali bulan Ramadan. Tidak pernah beliau menyambut sebuah bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah kecuali bulan Ramadan. Kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Nah, ini bukti bahwasanya beliau bergembira dengan masuknya kaum muslimin dalam bulan Ramadan. Maka sifat puasa yang ketiga dari puasa Nabi Muhammad SAW adalah bergembira dan memberikan kabar gembira kepada manusia tentang masuknya bulan Ramadan. Dan kita di zaman media sosial sekarang ini, kita semestinya menyebarkan tentang kaum muslimin berbahagia untuk memasuki bulan Ramadan 1444 Hijriah. Sebarkan yang punya keahlian membuat video pendek, yang punya keahlian membuat tulisan indah, yang punya keahlian desain grafis, maka sebarkan tentang kegembiraan kaum muslimin akan datangnya Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Kemudian yang keempat adalah sifat puasa Rasulullah SAW. Beliau berniat puasa Ramadan di malam hari, dari mulai terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar kedua. Terbenam matahari sampai sebelum terbit fajar kedua. Hal ini berdasarkan hadis dari Hafsah Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman, zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat di malam hari, maka saya ulangi, siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, la siyama liman lam yufridhu minal lail. Tidak sah puasa bagi yang tidak bagi yang tidak meniatkannya di malam hari. Bagi yang tidak meniatkannya di malam hari. Nah, adapun apakah niatnya itu setiap malam atau cukupkah hanya malam pertama untuk berniat sebulanan penuh? Nah, ini dibahas di dalam permasalahan hukum dan adab berpuasa atau permasalahan-permasalahan seputar puasa. Dan kunjungan saya pada kesempatan kali ini
saya membahas banyak berkaitan dengan Ramadan. Seperti di Masjid Salman, sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Nanti malam saya akan bahas tentang bagaimana cara seorang muslim mencari dan mendapatkan Lailatul Qadar, itu di Masjid Tarbiyah. Kemudian besok Sabtu di Ciputat saya membahas tentang hukum dan adab puasa. Kemudian di Yayasan Al-Jannah Gudang Peluru Tebet saya akan bahas tentang tuntunan praktis untuk wanita muslimah yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Kemudian juga di Puri Cinere saya akan bahas tentang menjadi orang cerdas di dalam bulan Ramadan. Kemudian di Masjid Al-Ukhuwah di BSD saya akan bahas tentang Marhaban Ya Ramadan. Kemudian Masjid Nurul Iman Srengseng, Ahad malam saya akan bahas amalan inti bulan Ramadan. Semuanya berkaitan dengan bulan Ramadan dan semuanya penting-penting. Apa yang saya sebutkan tadi, apakah berniat di malam hari setiap malam atau cukupkah di hanya awal malam saja dari bulan Ramadan dan berniat untuk sebulan, itu dibahas pada pembicaraan hukum dan adab puasa. Dan pada pertemuan ini saya tidak akan bahas, kecuali nanti kalau masa pertanyaan ditanya saya akan jawab. Ya. Karena nanti akan kemana-mana jawabannya. Tidak fokus kepada sifat puasa Nabi Muhammad SAW. Yang jelas puasanya Nabi Muhammad SAW berniat di malam hari. Yang kelima, yaitu beliau bersahur sebelum berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya di dalam bersahur itu terdapat berkah. Ini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi para ulama bersepakat bahwa sahur hukumnya adalah sunnah. Sahur hukumnya adalah sunnah. Tapi sifat puasa Nabi Muhammad SAW beliau bersahur. Dan kalau kita perhatikan bahwa bersahur hukumnya bersahur itu mendatangkan berkah. Apa berkah bersahur? Yang pertama adalah mencontoh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Amr ibn As radhiyallahu anhuma, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahar. Fasa perbedaan antara puasa kita kaum muslimin dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Dan berkah lain daripada bersahur adalah orang yang bersahur dan sahurnya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya dia tidak akan terlambat untuk mengerjakan sholat subuh. Ya, orang yang bersahur berkahnya adalah dia tidak akan terlambat untuk mengerjakan sholat subuh. Kemudian yang keempat, berkahnya bersahur juga adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat dan didoakan oleh para malaikat mendapatkan ampunan, berkah dan rahmat. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "As-sahuru akluhu barakah, fala tad'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma, fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Sahur makannya adalah berkah, maka jangan kalian tinggalkan makan sahur. Walaupun hanya seteguk air kalian teguk, sesungguhnya Allah azza wa jalla
dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang bersahur. Selawatnya Allah berarti Allah memuji orang-orang yang bersahur di hadapan para malaikatnya. Selawatnya para malaikat berarti para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahur mendapatkan ampunan, maghfirah, rahmah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, sifat puasa Rasulullah SAW adalah beliau bersahur dan sahur beliau akhirkan. Sahur beliau akhirkan mau mendekati azan subuh. Ya, mau mendekati azan subuh. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu haddatsah, bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ini adalah berkulit hitam, kemudian tetapi beliau hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bercerita, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qama ila shalah. Kami pernah bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bangkit mendirikan salat. Lalu Anas bin Malik bertanya, kam bainahuma? Qadru 50 ayat atau 60 ayat. Berapa jarak antara sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan didirikannya salat, yaitu dikumandangkannya azan. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, qadru 50 atau 60 ayat. Ketika sekitar orang membaca Al-Quran 50 sampai 60 ayat dari Al-Quran. Nah, kalau kita lihat 50 sampai 60 ayat dari Al-Quran itu sekitar setengah juz dari Al-Quran. Kalau surah Al-Baqarah ya, saya lihat dia, kalau seandainya kita melihat dari surah Al-Baqarah, maka kita akan dapati bahwa 50 ayat itu adalah sekitar, sebentar ya, saya ingin buktikan. 50 ayat, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Iya, 60 ayat itu sekitar setengah juz. Setengah juz orang yang lancar baca Qur'annya sekitar 15 menit. Karena 1 juz itu setengah jam. Ya, 15 menit. Berarti jarak antara sahur dia dengan azan subuh sekitar 15 menit. Semakin diakhirkan, semakin baik. Itulah sifat dari sahurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur dengan kurma. Kurma tamr. Kurma itu ada berbagai macam. Ada kurma yang kering, ya, ada kurma yang basah, yang baru masak, dan ada kurma yang hijau. Yang kita ambil beberapa perbedaan antara kurma-kurma tersebut. Ini saya ambilkan fotonya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jenis kurma yang sebelah sini, sebelah kanan saya. Ini adalah kurma tamar. Sedangkan sebelah kiri saya kurma rutab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersahur dengan kurma tamar, kurma yang kering. Ya, kurma yang kering.
Sedangkan berbuka dengan kurma rutab. Ya. Nah, ini kurma rutab, ini kurma kering. Nah, dan sekarang dengan canggihnya teknologi, mudahnya alat transportasi, cepatnya alat transportasi, maka kita di Indonesia pun bisa merasakan akan hal ini. Sekarang sudah banyak yang jualan kurma tamar dan yang jualan kurma rutab. Biasanya kurma itu kan dia berbuah saat musim panas, seperti Juni, Juli, Agustus, musim panas dia berbuah. Nah, kemudian saat itulah seseorang mengumpulkan yang rutab-rutab. Kemudian setelah Agustus, September, Oktober, November, Desember itu biasanya sudah menjadi tamar. Nah, dulu kita mendapati kurma rutab hanya di Arab Saudi. Sekarang kurma rutab sudah banyak di toko-toko di Indonesia. Karena saking mudahnya alat teknologi, alat transportasi, alat penyimpanan-penyimpanan, saking canggihnya di zaman sekarang. Maka semestinya kita berusaha benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam saat bersahur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya orang beriman adalah kurma tamr. Kurma tamr. Nah, tetapi tidak juga kalau seandainya seseorang tidak sanggup untuk beli, kalau seandainya seseorang tidak sanggup untuk mengadakan, maka apa saja yang bisa dikonsumsi sebagai bentuk makan sahur disilahkan. Karena dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sahuru kulluhu barakah, fala tada'u." Makan sahur seluruhnya adalah berkah, maka janganlah tinggalkan makan sahur tersebut. Walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma. Meskipun salah seorang hanya minum satu teguk dari air. Ini menunjukkan bahwa boleh saja bersahur dengan selain kurma, dengan selain kurma tamar atau dengan selain kurma. Yang kedelapan, sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedelapan adalah beliau tetap berpuasa meskipun saat adzan subuh beliau dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub karena bergaul dengan istri. Maksudnya adalah begini, adzan subuh maka beliau belum mandi dari junub karena bergaul dengan istri. Ya, maka beliau belum mandi dari junub karena bergaul dengan istri. Meskipun sudah adzan subuh, maka beliau tetap berpuasa. Beliau mandi, kemudian salat subuh, dan kemudian beliau berpuasa. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajru junuban fi Ramadan min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Adalah Rasulullah SAW mendapati waktu fajar dalam keadaan dirinya junub di dalam bulan Ramadan. Bukan karena mimpi, tapi karena bergaul. Lalu beliau mandi, lalu beliau berpuasa. Tentunya bergaulnya sebelum adzan subuh. Jangan pas adzan subuh. Ya. Kemudian yang ke-9. Sifat puasa Rasulullah SAW adalah beliau melakukan madmadah dan istinsyaq ketika berwudu saat berpuasa. Tetap beliau berkumur-kumur, madmadah, istinsyaq, masukkan air ke hidung saat berwudu ketika berpuasa. Tetap beliau lakukan itu, tapi jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu kuat, kencang sehingga dikhawatirkan masuk ke tenggorokan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Luqaid ibn Sabrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman."
Sempurnakanlah berwudu dan selaklah jari jemari saat berwudu dan bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung saat berwudu kecuali dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa tetap masukkan air ke hidung, tetap berkumur-kumur tetapi tidak terlalu dalam. Kemudian yang ke-10 adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap bersiwak ketika berpuasa. Tetap bersiwak ketika berpuasa. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, Ustadz, apa hukumnya pakai sikat gigi atau pasta gigi? Nah, sekarang saya tidak akan jelaskan itu. Ya, karena bukan materinya. Itu penjelasannya pada bab hukum dan adab puasa atau permasalahan-permasalahan seputar puasa. Tapi kalau ditanya nanti saya akan jawab. Ya. Bersiwak disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Sahih Bukhari, Kitabus Siyam, babu as-siwaqur rutabi wal yabisi lis-shaim. Artinya bab bersiwak baik dengan kayu yang masih basah, yaitu tidak kering, atau dengan kayu yang kering. Karena kayu yang digunakan untuk bersiwak itu adalah kayu arak. Kayu yang digunakan untuk bersiwak adalah kayu arak. Dan kayu arak itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuknya seperti ini. Nah, kayu yang digunakan untuk bersiwak ya. Nah, ini beberapa pohonnya yang digunakan untuk bersiwak. Baik kayunya itu adalah kayu yang masih basah, yang baru dipotong dari pohonnya, atau kayu yang sudah kering. Ya, baik kayunya masih basah atau kayu yang sudah kering. Ya. Nabi Muhammad SAW beliau bersiwak meskipun sedang berpuasa. Nah, perhatikan riwayatnya. Dari Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastaqu wa huwa sha'im ma la uhsi wa la u'id. Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak saat beliau sedang dalam keadaan berpuasa dalam jumlah yang sering tidak bisa dihitung. Nah, dalam jumlah yang sering tidak bisa dihitung. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, keumuman hadis ini menunjukkan bahwa boleh bersiwak baik puasa atau di luar puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaku mathaharatun lil fami wa mardatun lirrabb." Siwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11, termasuk sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga salat wajib 5 waktu dan bagi laki-laki berjamaah di masjid. Ini sifat puasa Rasulullah SAW. Karena kalau seandainya ada orang yang berpuasa lalu dia tidak sholat, maka tidak manfaat sholatnya. Ya, saya sering dicela dalam masalah ini, tapi itulah konsekuensi pendakwah. Ya, sering dicela dalam masalah ini. Jadi apabila ada orang berpuasa tapi tidak sholat, maka tidak manfaat puasanya. Saya bacakan fatwa dari Imam Ibnu Baz rahimahullah. Beliau ditanya, "Hunaka man yasumu wa yuaddi ba'dal ibadat walakinahu la yusalli, fahal yuqbalu shaumuhu wa ibadatuhu?" Di sana ada orang yang berpuasa dan mengerjakan berbagai macam ibadah tapi dia tidak sholat. Apakah diterima puasanya dan ibadahnya? Maka beliau kemudian menjawab setelah mengucapkan bismillah alhamdulillah, as-sahihu anna tarikas salati amdan yakfur bidzalika kufran akbar wa bidzalika la yasihu shaumu wa la yuqbalu ibadatu hatta yatuba ila Allah subhanahu.
pendapat yang benar bahwa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dia kufur dengan hal itu. Kekufuran akbar yang tidak sah puasanya dan tidak diterima sisa-sisa ibadahnya sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengerjakan sholat wajib berjamaah di masjid, terutama bagi laki-laki yang baligh, berakal, kemudian muqim, maka banyak sekali dalilnya. Di antaranya adalah seorang yang buta, yang tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam selama mendengar azan untuk tidak sholat di masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ajidu laka rukhsah." Aku tidak dapat ya engkau keringanan bagimu. Padahal kalau kita perhatikan bahwa orang buta ini bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala bahwa orang ini buta, tidak ada penuntun, jarak antara rumah dengan masjidnya lumayan jauh. Kemudian ada binatang-binatang buas jalan antara rumahnya dengan masjidnya, ya, dan seterusnya. Tidak diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ke-12. Sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat berpuasa beliau tetap mencumbu istrinya. Baik itu memeluk, mencium, merangkul istrinya. Tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan syahwatnya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa shaim." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menciumi Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Ya, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Dan subhanallah, kenapa Aisyah radhiyallahu anha sering bercerita yang seperti ini? Salah satu faedahnya, ini ilmu poligami ya. Salah satu faedahnya adalah beliau ingin memperlihatkan bahwa akulah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang terjadi apabila seorang lelaki berpoligami. Ya, masing-masing istrinya akan memperlihatkan dan akan melayani suaminya dengan sebaik-baiknya sehingga terjadi fastabiqul khairat. Tetapi sepertinya itu ilmu saja. Ya, ilmunya begitu. Saya juga tidak tahu. Dan sepertinya tidak berani masuk dunia itu ya. Yang berani cuma yang perkasa-perkasa saja. Ya. Nah, dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Kana amlakakum li irbih." Beliau adalah orang yang paling sanggup menahan hawa nafsunya di antara kalian. Nah, ini bukan berarti kemudian umatnya mempraktekkan langsung puasa-puasa meluk, puasa-puasa mencumbu. Ternyata kejadian nanti, bayar kafarat nanti. Ya. Karena jangan samakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau kuat orangnya. Seharian menggauli 9 istri kuat. Ente? Ya, ente. Nah, jadi jangan disamakan. Ya. Ada sebagian orang yang baru mencium bau wangi istrinya saja sudah melayang-layang. Ya. Maka jangan disamakan dengan Rasulullah SAW. Yang ke-13. Nah, ini penting. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhi seluruh yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa di antaranya adalah paling berat, yaitu berjimak. Yaitu masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak keluar air mani. Ini batal puasanya dan
dia wajib untuk membayar kafarat. Ya, dalil bahwa ini adalah pembatal puasa surat Al-Baqarah ayat 187. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajul. Lalu datang seorang lelaki dan berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku sudah binasa." Qala malak. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ada apa engkau? Kenapa engkau mengatakan binasa?" Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im. Aku menggauli istriku dalam keadaan sedang aku berpuasa. Dan para ulama berijma' bahwa tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa berjimak membatalkan puasa. Ya. Kemudian yang kedua adalah keluarnya air mani dengan sengaja. Baik itu karena mencium, memeluk, ataupun karena melihat yang diharamkan, akhirnya keluar air mani dengan sengaja. Maka ini membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adalah makan dan minum. Makan dan minum. Maka ini membatalkan puasa berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma'. Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Yatruku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli." Puasa itu milikku, kata Allah. Aku yang akan mengganjar puasa. Kenapa? Karena ia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena aku. Ya, makan dan minumnya karena aku. Ini yang ketiga. Yang keempat pembatal puasa adalah yaitu yang semakna dengan makan dan minum. Seperti misalkan suntikan yang membuat seseorang tambah kuat. Kemudian seperti juga transfusi darah yang membuat seseorang tambah kuat. Ini membatalkan puasa. Ya. Atau hal-hal lainnya yang menyebabkan seseorang mendapatkan energi semakna makan dan minum. Kemudian yang kelima adalah mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang membekam dan orang yang dibekam telah berbuka dari puasanya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ini khilaf di antara para ulama nantinya karena ada riwayat bahwa Nabi Muhammad SAW berbekam dalam keadaan puasa. Ya, ada riwayat seperti itu. Kemudian yang keenam, pembatal puasa adalah muntah dengan sengaja. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Man dhara'ahul qai fala qada'a alaihi wa man istaqa'u fa alaihi al-qada'." Siapa yang muntah tanpa sengaja, maka tidak ada qada atasnya. Siapa yang memuntahkan dengan sengaja, maka ada qada atasnya. Yang ketujuh, yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Apabila seorang wanita muslimah melihat darah haid atau darah nifas, maka batal puasanya dan dia wajib berbuka. Baik itu dia lihat di awal siang atau di akhir siang atau sebelum berbuka beberapa saat, maka batal puasanya. Kemudian yang kedelapan, pembatal puasa adalah berniat berbuka meskipun belum berbuka. Berniat berbuka, batal dalam hatinya. Ya. Nah, ini makanya tidak boleh orang berpuasa untung-untungan. Ustaz, saya puasa Ustaz, tapi kalau kuat alhamdulillah, kalau enggak kuat saya batal. Nah, ini enggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah berniat dari awal untuk membatalkan puasa, maka tidak bisa dilakukan. Yang ke-9
murtad, keluar dari agama Islam. Yaitu Allah berfirman di dalam ayat surat Az-Zumar, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya sungguh akan benar-benar terhapus amalanmu dan engkau akan benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Surat Az-Zumar ayat 65. Nah, 9 pembatal puasa ini akan menjadi pembatal kalau terkumpul 3 syarat. Yang pertama, orang yang berpuasa itu mengetahui hukum-hukum pembatal puasa. Bahwa ini perkara membatalkan puasa, dia tahu hukumnya, tapi dia langgar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau dia lakukan hal tersebut batal puasanya. Karena dia mengetahui bahwa itu adalah pembatal puasa. Kemudian syarat yang kedua adalah dia lupa. Dia lupa. Kalau seandainya dia tidak syarat kedua adalah dia tidak lupa, maksud saya. Dia ingat saat mengerjakan pembatal puasa tersebut. Bukan karena lupa. Ya. Kalau seandainya makan minum karena lupa, maka sah puasanya. Meskipun habis nasi uduk 1 piring. Ya, saya pernah tuh kejadian puasa. Kita kan dulu di pesantren tahfidz. Karena kita anggap makan dan minum itu mengganggu proses untuk menghafal Quran. Makanya banyak orang kalau menghafal Quran, dia jarang makan minum. Karena belum waktu makan minum, setelah makan minum, kenyang, akhirnya ngantuk. Akhirnya habis waktu. Sedangkan kita dulu umur-umur 19, 20 ada target yang ingin kita capai. Bahwa di pesantren ini hanya sekian, di pesantren ini hanya sekian. Ada target yang ingin kita capai. Akhirnya banyak kita melakukan puasa. Suatu saat saya berpuasa, tapi kok lupa. Kemudian saya masuk ke warung, makan, ya mie instan plus telur plus teh panas. Habis itu bayar. Habis itu 1 langkah keluar warung, ingat puasa saya ini. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, innama huwa rizqun saqahullahu ilaik. Sesungguhnya itulah rezeki yang Allah berikan kepada engkau. Ya. Kemudian ada yang meragukan, benar lupa. Iya lupa benar. Ya. Kenyang full, habis itu, mie instannya habis. Nah, harus ingat saat melakukannya. Kalau dia lupa, maka tidak dianggap melakukan pembatal puasa. Yang ketiga, harus karena pilihan dia, bukan karena keterpaksaan. Dia melakukan itu karena pilihannya. Baru jika terkumpul syarat 3 ini, yaitu dia tahu pembatal puasa, dia ingat itu pembatal puasa, dia pilih itu pembatal puasa, maka batallah puasanya. Nah, yang ke-14, menjauhi seluruh yang diharamkan ketika berpuasa. Apa itu Ustaz? Apa bedanya dengan 13 tadi? Kalau 13 tadi adalah sifat puasa Rasulullah SAW menjauhi yang membatalkan puasa. Sekarang menjauhi yang diharamkan saat berpuasa. Apa itu? Hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Dan hal-hal yang diharamkan saat berpuasa ini mungkin jika dikerjakan tidak membatalkan puasa, tetapi sangat mengurangi pahala puasa. Makanya tadi sudah saya singgung di awal bahwa banyak orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan haus karena berkurang pahala puasanya. Dan ketika Rasulullah SAW bersabda tadi, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa. Itu kata itu di dalam bahasa Nahwu Arab itu menunjukkan bahwa sangat banyak. Jadi sangat banyak yang berpuasa dengan model-model seperti itu.
menahan makan, minum, dan segala yang batalkan puasa, tapi pahala puasanya nggak ada. Cuma dapat lapar dan haus. Ya, dan itu sangat banyak. Dan itu terjadi. Mudah-mudahan bukan kita. Ya. Nah, coba perhatikan sekarang. Yang pertama, saya ambil berdasarkan hadis saja. Baru kita ambil apa-apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa. Hadis pertama, riwayat Bukhari dan Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa saja yang tidak meninggalkan qaula az-zur, ucapan dusta, wal 'amala bihi, dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, wal jahla, perbuatan sia-sia, maka Allah tidak memiliki hajat untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya orang ini puasa meninggalkan yang mubah, makan, minum gak manfaat. Kenapa? Karena masih dusta. Puasa-puasa masih berbohong. Puasa-puasa masih melakukan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kebohongan, kedustaan. Yang ketiga, perbuatan bodoh, sia-sia. Ya, perbuatan bodoh atau sia-sia. Nah, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menjelaskan qauluz zur al-kadhib. Yang arti daripada ucapan dusta itu adalah ucapan zur artinya adalah dusta. Dan segala macam yang berkaitan dengan kedustaan, kebohongan. Kemudian al-amala bih, yaitu perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Al-jahla, kebodohan, yaitu perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya dikerjakan di dalam bulan Ramadan. Seperti apa itu para ikhwan? Berarti 3 poin ya ini yang bisa mengurangi pahala puasa. Dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kedustaan. Ini semuanya menipu, mengoplos, memalsukan, memarkup, macam-macam. Ini enggak manfaat puasanya. Kemudian yang ketiga, jahla. Al-jahla ini adalah hal yang sia-sia. Seperti yaitu namimah, mengadu domba, ghibah, menyebutkan buruknya seseorang tidak di hadapannya. Nah, ini termasuk yang sia-sia. Termasuk yang sia-sia juga adalah musik, nyanyian. Ini termasuk yang sia-sia. Ya, al-jahl termasuk yang sia-sia. Taib, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal laghwi warrafath." Bukanlah berpuasa itu menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan laghu. Laghu itu seperti apa? Perbuatan yang melalaikan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, musik, nyanyian, ya. Kemudian scroll Instagram berjam-jam, melihat tante-tante goyang. Oh ya, itu kerjaan para lelaki di zaman sekarang. Ya, nah, ini sangat mengurangi pahala puasa. Sangat mengurangi pahala puasa. Al-laghu. Kemudian ar-rafath. Sesungguhnya puasa juga menahan dari rafath. Apa itu rafath? Perhatikan perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dalam kitab beliau Fathul Bari. Ar-rafath al-kalamul fahish. Perkataan yang keji, kotor, porno. Wa huwa yutlaqu ala hadha wa ala al-jima'. Dan perkataan rafath adalah perkataan yang kotor. Atau perkataan yang mengandung hubungan laki-laki perempuan. Wa ala muqaddimatihi, dan segala hal yang berkaitan dengan pendahuluan kepada perbuatan tersebut. Aw wa ala dzikrihi minan nisa,
atau segala ucapan, perbuatan yang berkaitan dengan perempuan, syahwat kepada perempuan. Ini rafath. Dan ini sangat mengurangi pahala puasa di dalam bulan Ramadan. Maka hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, rugi rasanya kita meninggalkan makan, minum, ya, yang halal-halal kita tinggalkan tapi nggak dapat pahalanya. Nggak ada pahalanya, cuma lapar dan haus saja. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni sha'im inni sha'im. Apalagi sebelum saya lanjutkan, apalagi di zaman sekarang melalui media sosial yang hampir semua dari kita memilikinya. Terlihat hal-hal yang kotor di media sosial. Hal-hal yang sangat tabu untuk diceritakan sekarang sudah divideokan. Bahkan mencari duit dengannya. Hubungan suami istri ya, yang menyerempet-nyerempet ke sana divideokan dan nyari duit. Dapat duit, yang nonton jutaan. Dapat duit dengannya. Bahkan kadang-kadang antara suami istri bekerja sama untuk memperlihatkan kepornografian, pornoaksian. Dan itu sering saya ingatkan, hati-hati orang-orang yang seperti ini. Masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, la taf'alu, jangan kalian lakukan demikian. Fa innahu kamathali syaitanin laqiya syaitanatan fi tariqin faghasyiha wan nasu yanzurun. Dia adalah seperti setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di tengah jalan, lalu mereka bergaul dan orang-orang pada nonton. Lihat bahasanya itu, pada nonton, persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan yang sangat ironi kadang-kadang yang membuat video-video konten seperti itu kadang-kadang sudah berjilbab. Katanya mengaku kenal dakwah sunnah. Enggak ini. Ini harus diingatkan. Kenapa akhirnya kawan-kawan yang sudah ngaji kemudian masuk ke dalam jurang itu? Karena tidak ada yang mengingatkan. Dianggap ini biasa. Dianggap ini sesuatu yang wajar. Orang-orang juga mengerjakannya seluruhnya. Ini hati-hati para ikhwah. Bulan Ramadan hati-hati. Dan saya nasihatkan tarik itu semua video yang berkaitan dengan itu. Karena selama itu ada di media sosial dan itu sangat susah untuk menariknya. Tapi selama itu ada di media sosial maka dosa akan terus mengalir. Terus mengalir. Lanjutan dari hadis tadi. Jika ada salah seorang dari kalian mencela atau berbuat bodoh kepadamu, maka ucapkanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Nah, berarti dari hadis ini kita ambil 2. Tadi 3, kemudian tambah 2, berarti 5. Yang 3 pertama adalah dusta. Yang kedua, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Yang ketiga, perbuatan kebodohan, sia-sia. Kemudian yang keempat, perbuatan yang melalaikan. Ya, perbuatan yang melalaikan. Dulu saya masih ingat beberapa tahun yang lalu sebelum COVID, ada di Indonesia ini kemana-mana kita masuk di bulan Ramadan, tempat-tempat perbelanjaan, tempat-tempat pusat perbelanjaan pasti ada lagu kebangsaan Ramadan saat itu. Iya, lagu kebangsaan Ramadan saat itu terkenal. Betul apa betul? Dan yang nyanyi jilbab. Dianggap sebagai nyanyian Islami. Itu melalaikan. Dan itu mengurangi pahala puasa. Ya, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Hati-hati pahala puasa. Saya tadi baru baca. Kan kalau ibadah-ibadah begini nih, ini perhatikan baik-baik. Ibadah-ibadah begini ini, puasa yang dikerjakan oleh seluruh umat Islam, orang yang cerdas adalah bagaimana amalannya sama tetapi pahalanya paling unggul.
Kan begitu cara berpikirnya. Haji juga begitu. Amalan haji gak ada yang beda. Semuanya sama. Saat wukuf di Arafah, sama wukuf tempatnya sama, waktunya sama, Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, melempar jamarat, kemudian tawaf ziarah atau tawaf ifadah, sama semuanya, nggak ada bedanya. Tapi ada yang bisa membedakan. Puasa atau haji, kenapa bisa ada orang yang pahalanya lebih daripada yang lain? Nah, itu saya akan kupas nanti. Menjadi muslim cerdas di bulan Ramadan. Hari Ahad pagi di Puri Cinere. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, kebalikan dari itu, maka hati-hati jangan sampai mengurangi pahala puasa. Jangan sampai mengurangi pahala puasa. Nah, tidak ada, khusus saya pribadi, sangat-sangat tidak pernah keluar kota kecuali yang sangat berat. Seperti jemput anak dari pesantren untuk bulan Ramadan. Karena sayang. Sayang pahala puasa kita. Kita capek-capek meninggalkan yang halal. Puasa itu kan ninggalin yang halal. Makan, minum, berjimak. Itu halal kita tinggalkan demi puasa. Ternyata di akhir bulan Ramadan, persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Raghima anfu rajulin adraka Ramadan summan salakh falam yughfar lahu. Sungguh seseorang tersungkur hidungnya ke tanah. Maksudnya dia sangat merugi. Dengan kerugian yang sangat besar. Diberikan umur oleh Allah masuk bulan Ramadan. Kemudian tidak diampuni dosanya. Dan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ampunan tapi tidak diampuni. Salah satu penyebabnya adalah karena ternyata pahala puasa Ramadannya selama ini cuma dapat lapar dan haus. Kenapa? Mengerjakan yang tadi. Dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, kemudian kebodohan, kemudian perbuatan melalaikan, ya, al-laghu, kemudian yang kelima, perkataan dan perbuatan rafas. Yang itu di zaman kita ini sangat mudah dicari. Ya, ar-rafas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Fa in sabahu ahadun aw qatalu falyaqul inni mru'un sha'im. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafas. Ini sudah saya jelaskan tadi. Rafas perkataan kotor, perbuatan porno dan semisalnya. Wala yaskhab. Nah, ini yang baru, yang keenam berarti. Yaskhab. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, al-sakhab adalah al-khisam was-siyah. Bertengkar sambil teriak-teriak. Dan ini memang sebuah keadaan yang akan dihadapi oleh orang yang berpuasa. Kenapa? Kita lapar, kita haus, ada yang bikin kesal. Akhirnya kita marah, angkat-angkat suara. Oh, saya pernah kejadian tuh. Sekitar setengah jam lagi sebelum berbuka, bahkan 15 menit sebelum berbuka. Di hadapan kita Ka'bah, hanya beberapa meter, itu pintu. Di sini saya, itu Ka'bah. Ada orang bertengkar di hadapan kita. Bertengkar untuk sesuatu yang tidak perlu. Di hadapan Ka'bah. 15 menit sebelum berbuka. Hati-hati. Makanya wajar sekelas Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhib. Wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shaumik wa la taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Jika engkau sedang berpuasa, maka jagalah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari dusta dan menyakiti orang lain. Dan hendaklah saat engkau berpuasa penuh dengan wibawa, penuh dengan ketenangan pada hari puasamu.
Jangan samakan hari puasamu dengan hari kamu sedang tidak berpuasa. Jangan samakan hari Ramadanmu dengan hari selain Ramadanmu. Ayo Pak Bu, tekad Ramadan tahun ini lebih khusyuk, lebih hikmat, lebih berwibawa, penuh dengan ketenangan. Ini musim bagi yang tahu. Ya, setiap detiknya sangat berharga. Coba perhatikan. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Man samata najah." Yang diam, dia yang selamat. Terutama saat berpuasa. Nah, ini berarti larangan yang keenam yang mengurangi pahala puasa adalah sakhab. Teriak, bertengkar sambil teriak-teriak. Dan itu sering terjadi. Apalagi di kota antum ini yang sangat besar ini. Saya pernah pagi-pagi lewat di dalam kemacetan. Nyenggol sedikit aja. Udah marah. Betul apa betul? Iya. Jadi kelahi sudah. Nyenggol sedikit aja. Yang satu jatuh padahal cuma tersenggol sedikit. Marah. Kenapa? Karena dalam benaknya saya tidak ingin terlambat. Kamu membuat saya terlambat. Nah itu hati-hati bulan Ramadan. Hati-hati. Nah, mungkin ada yang bertanya. Mengapa? Kita ini kan sudah puasa Ustaz. Ninggalin makan, minum, bersetubuh. Karena Allah. Tapi mengerjakan yang 6 tadi, akhirnya pahala kita nihil, 0. Apa sebabnya Ustaz? Kita kan sudah ibadah. Ya beri ke berapa dari 10, mungkin ada 1, ada 2 gitu. Ini kok 0 sama sekali gitu. Apa rahasianya? Ini dijelaskan oleh para ulama. Lihat Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali, beliau berkata, "Anna at-taqarruba ila Allah Ta'ala bitarkil mubahat la yakmul illa ba'da at-taqarrubi ilaihi bitarkil muharramat." Mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah. Makan, minum, bersetubuh, kita tinggalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tidak sempurna kecuali setelah mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba bitarkil mubahat kana bibasabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu bin nawafil. Siapa yang mengerjakan yang haram lalu dia puasa meninggalkan yang mubah. Siapa yang mengerjakan yang haram, lalu dia puasa meninggalkan yang mubah. Yang halal-halal dia tinggalkan demi mubah, tapi dia kerjakan yang haram. Ini persis seperti orang yang meninggalkan amalan wajib dan sibuk dengan amalan sunnah. Makanya nggak ada nilainya. Yang mubah saja kita tinggalkan, masa yang haram masih dikerjakan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang ke-15, sifat puasa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak baca Al-Qur'an ketika Ramadan. Dan ini saya akan bahas dalam permasalahan amalan inti dalam bulan Ramadan. Saya akan kupas ini. Amalan-amalan inti Ramadan. Ya, antum kalau punya ustaz-ustaz bahas. Karena ada amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Amalan banyak. Tapi ada amalan-amalan inti dalam bulan Ramadan. Di antaranya baca Quran. Kenapa? Karena satu, Allah menurunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Surah Al-Baqarah ayat 185. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menghatamkan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, idza jaa Ramadan innama huwa syahru tilawatil Quran wa it'amut ta'am. Amalan inti bulan Ramadan cuma 2 kata para ulama. Yang pertama, baca Quran, dan yang kedua, memberi makan orang.
Yang di jalan-jalan. Saat azan-azan. Tidak ada ta'jil. Kasih. Mereka akhirnya berbuka dengan ta'jil kita. Ta'jil itu penyegeraan berbuka kita. Itu membukakan puasa. Enggak mesti harus satu piring nasi uduk, enggak. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz tadi nyebut nasi uduk, mau nasi uduk kah Ustaz? Baik. Yang ke-16, memperbanyak sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'imin ghairi an yanqusa min ajri sha'imi syai'an." Siapa yang membukakan puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Ternyata yang kita bukakan puasa, hari itu dia hatam Quran. Wah, berapa banyak pahalanya. Dan ini orang cerdas nih. Dia cari orang-orang, dia tahu kapasitas dirinya. Saya ini nggak lancar baca Quran. Tapi saya ingin dapat pahala puasa orang yang menghatamkan Quran dalam bulan Ramadan. Dia cari tuh orang-orang. Dia bukakan puasa, dapat pahalanya. Itu kecerdasan dalam bulan Ramadan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-17. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk berumrah dalam bulan Ramadan. Memerintahkan berumrah dalam bulan Ramadan. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, atau taqdi hajjah. Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Maka berumrah dalam bulan Ramadan, terutama yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berumrah dalam bulan Ramadan. Apalagi di zaman sekarang mudah. Di zaman sekarang mudah. Visa mudah didapat. Berumrah dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, sifat puasa Rasulullah SAW yang ke-18 adalah beliau terkadang meskipun bersafar tetap berpuasa. Lihat bahasa saya, terkadang meskipun bersafar tetap berpuasa. Berarti kadang-kadang juga tidak berpuasa sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, masalah Ustadz baik mana puasa atau tidak saat safar, ini masuk dalam kajian hukum dan adab puasa. Dijelaskan di situ nanti. Ya. Maksud saya bercerita begini agar memotivasi Bapak Ibu bahwa ilmu itu luas. Jangan pernah menganggap dirinya, puasa gitu-gitu aja. Enggak. Kapan dia menganggap dirinya seperti itu, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. La yazalu rajulu aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna waktafa fa'alam annahu ajhalu ma yakun. Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama dia belajar. Apabila dia menganggap dirinya sudah cukup dan tidak perlu lagi, maka berarti dia orang yang paling bodoh. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bercerita, "Kana qad shama Rasulullah SAW wa aftar. Faman syaa shama wa man syaa aftar." Saat bersafar, Rasulullah SAW pernah berpuasa, pernah juga berbuka. Maka siapa yang ingin berpuasa saat bersafar, boleh saja. Siapa yang ingin berbuka saat bersafar, boleh saja. Nah, ini sedikit cerita. Saya itu pernah di bulan Ramadan umroh dari Jakarta. Kemudian sekitar jam 16, ya sebentar lagi berbuka lah pokoknya. Sekitar 2 jaman lagi berbuka, kita masuk pesawat. Lalu take off ke Saudi. Kita kan sudah senang nih. 2 jam lagi nih. Buka. Ternyata semakin ke barat kan semakin terang. Kok nggak gelap-gelap ente, kenapa?
Ya, dilihat jendela nggak gelap-gelap. Maka ini pengalaman saya. Maksudnya kalau antum pas puasa umroh, maka lebih baik batalkan saja. Kalau berangkatnya sore. Ya. Kalau berangkatnya apa? Sore, batalkan. Karena akhirnya kita puasa sekitar hampir 17 jam. Ya. Karena semakin barat semakin terang. Baik. Lalu batalkan nggak? Enggak, sayang. Tapi udah teler kita. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Habis itu nggak langsung ke Madinah lagi. Dia transit dulu ke Riyadh, baru setelah itu ke Madinah. Jadi lama. Yang ke-19. Nabi Muhammad SAW menyegerakan berbuka. Nah ini jangan ditunda-tunda, terutama ibu-ibu. Sibuk sibuk menyiapkan makanan, nggak berbuka. Maka Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, la yazalu rajulu bi khair ma'ajjalul fitr. Masih saja seseorang dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Kemudian yang ke-21, berbuka dengan sabar. Yang ke-20, berbuka dengan rutab. Kurma rutab. Lebih dianjurkan dibandingkan berbuka dengan kurma tamar. Nah, saya pernah nonton video berbahasa Arab, penjelasan dari seorang dokter. Kenapa Rasulullah SAW memilih sahur itu dengan kurma tamar? Salah satu sebabnya karena pencernaan kita lambat mencerna tamar. Sehingga masih ada kekuatan sampai siang. Lalu kenapa kita berbuka dengan rutab? Karena dia lembut. Sedangkan kita yang puasa itu hampir 12 jam. Bahkan ada yang lebih di beberapa negara. Itu keluar, kan proses puasa itu sebenarnya proses detoksifikasi, mengeluarkan racun-racun sehingga keluarlah sel-sel baru dalam pencernaan kita. Nah kalau itu diisi dengan yang keras-keras kayak batu, nah itu kan nggak bagus. Maka dengan yang lembut-lembut, ya, yaitu dengan kurma rutab. Tapi ada kawan-kawan di Masjid Tarbiyah bilang, Ustadz di depan itu waktu itu puasa, Ustadz ini kurma, ini gorengan. Kurma itu sunnah Rasul SAW. Gorengan wajib, Ustaz. Ya. Nah, yang ke-21. Berdoa ketika berbuka. Dan secara umum, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa itu dianjurkan saat berpuasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." 3 doa yang tidak ditolak. Da'watu al-walid wa da'watu as-sa'im wa da'watul musafir. Doa orang tua, doa orang berpuasa, doa orang musafir. Maka berdoa selama berpuasa sangat dianjurkan. Berdoa selama berpuasa sangat dianjurkan. Nah, dianjurkan juga ketika berbuka. Ketika berbuka ini ada riwayat yang menyebutkan saat sedang berbuka. Ada riwayat yang menyebutkan ketika sudah berbuka. Ya, ada riwayat yang menyebutkan sebelum berbuka. Amalkan seluruhnya. Sebelum berbuka berdoa, saat sedang berbuka berdoa, setelah berbuka berdoa. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah SAW idza aftar." Adalah Rasulullah SAW jika telah berbuka. Lihat, telah berbuka. Beliau berdoa, "Dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah telah hilang rasa haus, telah terisi usus-usus dan telah tetap pahala dengan izin Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu kira-kira sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Nah, ada berapa tadi berarti Bu? 21 ya. Cukup itu insyaallah sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bolehkah niat puasa satu kali untuk 1 bulan? Jawabannya adalah boleh. Jumhur ulama mengatakan bahwa gini, kita urutkan dulu dari awal. Para ulama bersepakat apabila ada orang berniat setiap malamnya berpuasa, maka itu boleh dan sah puasanya. Tidak ada khilaf di antara para ulama akan hal ini. Disyariatkan untuk berniat puasa setiap malam. Yang terjadi khilaf di antara para ulama adalah masalah ini. Apakah boleh berniat di malam pertama bulan Ramadan untuk sebulanan penuh? Maka jawabannya adalah boleh. Kenapa boleh? Dan ini mazhab Maliki. Karena orang yang berpuasa Ramadan tidak mungkin dia berpuasa parsial. Saya sepekan aja deh puasa. Kan enggak. Pasti dia berpuasa selama sebulan. Maka sudah mencukupi dan penting untuk permasalahan ini. Berniatlah dari malam pertama untuk berpuasa Ramadan selama sebulanan penuh. Kenapa? Karena kadang-kadang ada di malam-malam tertentu kita lupa berniat. Ya, ini penting masalah ini. Wallahu a'lam. Bolehkah menggosok gigi dengan odol ketika berpuasa? Jawabannya adalah boleh. Tapi harus berhati-hati. Jangan sampai masuk rasa ke dalam tenggorokan. Boleh kenapa? Karena kiasan. Berkias kepada siwak. Nabi Muhammad SAW bersiwak. Ya. Taib. Wallahu a'lam. Bolehkah membaca Al-Quran menggunakan bolehkah membaca Al-Quran menggunakan Al-Quran terjemah? Ada dalam tanda kurung tidak bisa dibaca. Mungkin wanita haid ya. Maka jawabannya iya, boleh. Wanita haid membaca Al-Quran yang terjemah boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah mushaf yang murni di dalamnya Al-Quran. Tetapi juga boleh dengan HP. Karena HP bukan mushaf. Ya. Wallahu a'lam. Kalau bercumbu suami istri ada cairan keluar bagi wanita, apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya adalah jika cairan itu adalah mani ataupun sel telur bagi perempuan, maka jawabannya pendapat yang lebih dikuatkan batal puasanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa puasa itu adalah yatruku syahwatahu. Dia meninggalkan syahwatnya. Wallahu a'lam. Apakah kita mendengar adzan subuh masih bisa makan? Jawabannya jumhur ulama berpendapat tidak boleh. Kalau seandainya makanan di mulut kemudian adzan, maka sepedas apapun makanan tersebut harus dilepeh. Dan gak boleh minum setelahnya. Ya betul itu. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar. Ya. Nah, ini tidak boleh makan saat sudah azan. Bagaimana cara membayar kafarat? Cara membayar kafarat adalah dengan 2 cara. Pertama, membeli sebungkus nasi diberikan kepada orang miskin. 1 kali makan kenyang. Yang kedua, membeli bahan pokok makanan, beras atau kurma atau gandum atau sagu atau yang semisalnya. Sekitar setengah sa', yaitu 1,5 kilogram.
maka dia berikan kepada seorang fakir miskin. Wallahu a'lam. Nah, tetapi di sini ditanyakan waktu dulu sebelumnya belum tahu ilmunya. Nah, ilmunya yang belum tahu apa dulu? Apakah ilmunya tidak tahu kafaratnya ataukah tidak tahu hukumnya? Saya beri contoh. Ada pasangan suami istri berjima di siang hari bulan Ramadan. Kemudian ketika dia bertanya, "Ustadz, saya tidak tahu." Apa yang kalian tidak tahu? Tidak tahu hukum berjima haram di siang hari bulan Ramadan atau tidak tahu harus bayar kafarat? Kalau dia katakan, "Saya tidak tahu hukum berjima itu haram di siang hari bulan Ramadan. Saya kira cuma makan minum doang yang haram." Maka pada saat itu dengan ketidaktahuannya dan dia benar-benar tidak tahu, dimaafkan. Tapi kalau yang dia tidak tahu hukum hasil dari berjimanya, kafarat seperti membayar orang fakir miskin puasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak tahu itu, maka dia tetap wajib mengerjakan kafarat tersebut. Ya, wallahu a'lam. Ya, sudah adzan. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf belum bisa dijawab semua. Mudah-mudahan nanti ustadz yang lain bisa menjawab. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.